Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue kedatangan satu produk prototype nih. Ini produk Duromoto. Ini adalah relay set dari Duromoto. Ini jadi akan mempermudah instalasi lampu Duromoto di motor ataupun mobil. Ini sangat simple dan sangat kecil. Beda dengan relay yang kita tahu ya, itu bentuknya fisiknya agak besar dibandingin ini yang udah sangat kecil dan emang udah dibikin compact mungkin, dan juga tentunya plug and play dengan produk-produk Duromoto. Pertama kita bahas speknya dulu. Speknya ini adalah 12 sampai 24 volt dengan arus maksimum 12 ampere. Jadi ini masih bisa support sampai nanti yang produk Duromoto M6 ya, masih bisa support dia. Jadi untuk saat ini dia cover semua produk Duromoto. Terus ini bahannya plastik keras ya. Kenapa menggunakan plastik? Karena ini untuk menghindari kalau ada kemungkinan konslet ya, ngeground sama sasis motor atau mobil. Jadi dibikinnya dari plastik biar lebih aman. Tapi plastiknya ini kualitasnya bagus banget, bisa kalian lihat sendiri ya. Terus ini pertama bagian-bagiannya. Yang pertama ini ada untuk ke aki positif. Di sini terdapat udah dilengkapi dengan sikring. Nah, ini sikringnya sekarang 15 ampere ya. Karena emang dia support sampai 12 ampere. Terus ini untuk massa, untuk ground ya. Ini nanti dipasang ke sasis biasanya. Bisa juga ke aki mungkin. Nah, ini dari situ masuk ke dalam modulnya. Ini adalah relaynya. Relaynya sendiri keluarannya ada 5 kabel nih, 1 2 3 4 5. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yang ini disambung ke saklar Duromoto ya. Duromoto yang ada 2 mode on. Ini untuk lampu putih dan lampu kuning lah. Langsung plug and play dengan saklar Duromoto. Terus 2 kabel berikutnya, 2 kabel yang ini adalah untuk ke lampu. Nah, ini untuk nyambung ke lampu. Semuanya udah warna kabelnya udah sesuai dengan kabel-kabel di lampu Duromoto ya. Ada yang hitam disambung ke kabel hitam, merah ke merah, putih ke putih, dan kuning ke kuning. Ini untuk 2 lampu. Jadi bisa dengan mudah pasang, nggak usah pusing. Dan ini juga udah ada pembungkus plastiknya untuk menghindari konslet kena bodi atau apa ya gitu. Dan ini terdapat 2 kabel biru dan coklat. Yang coklat ini adalah disambung ke positif kabel motor seperti kontak, switch rem atau sejenisnya ya, yang dia hanya nyala kalau motor dikontak gitu. Jadi ini untuk nanti saklarnya lampunya hanya bisa dinyalakan kalau motornya kontak. Sedangkan yang biru, kabel biru ini adalah kabel high beam ya, pass beam. Lampu pass beam ini disambung ke kabel pass beam kendaraan. Jadi tinggal sambung, nanti kalau kendaraannya kita pencet pass beam atau lampu jauh, dia akan ikut nyala untuk putih dan merah, putih dan kuning ya. Jadi ke kabel merah. Sepintas nih sangat simple banget, sangat ngebantu buat orang-orang yang mau pasang sendiri ataupun buat bengkel-bengkel mau masang. Jadi cepet ya, nggak usah bikin-bikin kabel lagi, kabel set. Nggak usah nyambungin saklar, nyambungin relay. Ini udah jadi. Kapan produk ini akan ada di pasaran? Perkiraannya sekitar bulan Desember. Sekarang yang gue pegang ini masih prototype, tapi ini udah final kayaknya. Paling ada penyesuaian sedikit seperti panjang kabel atau ya minor-minor lah ya. Dia akan available untuk dibeli sekitar bulan Desember. Harganya sendiri gimana? Harganya gue kasih tau nggak ya? Gue kasih ini aja ya, gue kasih range-nya. Tidak sampai 300.000, masih di angka 200 ribuan. Jadi ya kalau menurut gue sih worth it banget. Dan tentunya ini bergaransi selama 6 bulan. Kemungkinan 6 bulan ya, gue belum dapat officialnya berapa, tapi kemungkinan 6 bulan seperti produk-produk Duromoto lainnya. Jadi kalian gak usah khawatir. Nanti instalasinya gimana, kita akan aplikasikan coba di motor KTM Duke 200 ya. Nanti kita pasang dengan saklar Duromoto dan lampu X1. Oke, ini KTM Duke 200. Ini udah relaynya udah saya masukin ke sini, dia masuk ke dalam ya.
buat naik ke atas ke arah aki. Nah ini kabelnya nanti, ini plusnya ke aki dan ini minusnya kita taruh ke bodi sini nih, sini atau sebelah sini, pokoknya nanti ke sasis, yang plusnya ke aki. Nah sekarang kita bikin tarik ke depan nih buat ke arah lampu, karena ini yang coklat kita akan cari ke kontak atau rem, yang birunya ke lampu tembak ya, lampu apa namanya, lampu jauh gitu. Ntar tinggal ujung-ujung yang sininya kita sambung ke lampu duromoto sama saklar tentunya yang ada di sini nih. Nih saklar. Nah ini udah gue sambung semua. Ini plusnya sudah nyambung ke plusnya aki, terus negatifnya ke sasis ya, kabel hitamnya ke sasis. Ini masuk ke dalam, di kesini. Ini relaynya sudah kesambung ke saklar duromoto ya. Tuh dia udah langsung nyambung seperti ini. Jadi ini soket waterproofnya udah nyambung. Terus yang dua kabel dia langsung ke sini, kesambungan kabel dari lampunya dua kiri kanan ya. Ini ke drivernya ada satu, ada dua. Terus ini lampunya belum terpasang tapi sudah tersambung. Nah yang kabel biru dan coklatnya ini naik ke atas, kita ngambil power ya. Ini powernya gue tapping ke sini. Ini yang biru ke lampu jauh, yang coklatnya ke lampu senja ya. Dia jadi ngambil lampu senja buat saklar, yang lampu jauhnya juga buat nge-tapping lampu jauh nanti. Nah sekarang kita tes, ini kita kontak, karena dia ngambil saklar apa namanya, switchnya itu dari lampu senja. Kan kalau dikontak lampu senjanya dia udah nyala ya, lampu senjanya udah nyala, jadi dia sudah aktif. Nah di sini kita akan tes, ini dengan ini ya, lampu tembak apa namanya, lampu jauh. Lampu jauh warna lampu kuning dan putihnya nyala bareng-bareng ya. Kalau ini nggak nyala karena ini nyambung sama lampu deketnya, mesin harus nyala nih. Kalau yang ini, kalau yang lampu tembak ya bisa nyala. Terus kita tes sekarang, kita tes saklar ya. Saklar yang satu itu putih ya, putih. Kalau yang keduanya, kalau yang dua itu kuning ya, satu putih. Nah ini kalau mau dirubah-rubah, misalnya pengen lampu putihnya yang saklar satu, yang sekarang kan lampu putihnya saklar satu ya. Kalau pengen dirubah ke kuning, saklar satunya tinggal ditukar aja, kabel kuningnya ditukar sama kabel putih. Begitu juga untuk dim ya. Jadi kalau yang di sini pasti ke dim, lampu dim. Kalau itu lampu kuning dan putih gitu. Dan ini kalau lagi nyala satu, kita dim, dia tetap bisa tuh. Dan lampu kuning kita dim, dia juga bisa gitu. Oke. Nah ini gue kasih contoh kabelnya dibalik-balik ya. Ini yang kabel dua lampunya putih dan putihnya gue sambung ke saklar putih. Putih berarti ini satu. Lampu putihnya gue sambung ke kuning, berarti yang nomor 2. Dan lampu dimnya jadi warna kuning saja. Ini kita tes ya. Nih, lampu 2 berarti yang keduanya itu lampu sinar putih. Nah ini yang satu putih, satunya kuning. Yang kuning yang tetap yang normal ya, yang tadi yang belum dirubah. Dan saklar satunya ini akan jadi 2 lampu. Tuh lihat, kelihatan yang ini 2 lampu ya. Ini kalau ini dia putih, saklar 2-nya jadi putih, saklar satunya jadi putih dan kuning. Dan kalau di dim dia hanya lampu kuning tuh ya gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan selera juga. Ini gue kasih perbandingan ya. Ini kan dia udah bisa buat 3 mode ya, lampu putih, lampu kuning, dan lampu putih kuning nyala bersamaan. Yang artinya untuk setiap mode itu ada 3
relay. Berarti ini sebesar ini, fungsinya sama seperti 3 relay. Kalau kita pasang, kita rangkai sendiri. Ini sebagai perbandingan, gue tunjukin. Ini relay, ada 3 dengan rumah relaynya ya. Nah, lihat tuh perbandingannya, jauh ya. Itu sangat tipis, ini tebel tuh. Ya, ini relay Bosch kaki 4. Kalau kita rangkai 3 seperti ini ya, jauh banget. Jadi pakai relay Duromoto ini sangat praktis, simple, dan hemat semuanya ya. Hemat waktu, hemat ruangan juga ya. Ini bisa ditaruh, diselipin lebih gampang tuh, kayak begitu. Kalau relay standar mau taruh di mana, ini besar sekali ya. Ini 3 relay standar seperti ini, jauh sekali ya jaraknya. Jadi ini relay Duromoto nih recommended banget buat nginstal di motor dengan ruang lingkup yang sangat kecil. Oke, ini udah terpasang semua. Ini drivernya, di belakang ini relaynya ngumpet ya, kabelnya ke situ. Terus ini saklarnya, dan ini terinstall Duromoto X1 di kiri dan kanan. Oke, sekarang kita tes nyala. Ini udah nyala. Kalau begini dia bisa ngedim. Nah, itu dimnya ya, dim. Dan ini gue bikin switch nomor 2 nya warna putih gitu ya, dan yang atasnya warna kuning. Jadi ditukar ya, kabel putih dan kuning itu di cross karena bentuk penempatan switchnya kayak gini ya. Jadi mau nggak mau dirubah, putihnya bawah, atasnya kuning. Nah, ini penampakan dari depannya M2 Pro, lampu depannya. Terus ini kita nyalain X1. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah lampu M2 Pro nya, dan ini kalau ditambah dengan X1 jadi seperti ini, dan X1 warna kuning atas. Dan ini kalau keduanya lampu X1 nya putih dan kuning ditambah dengan M2 Pro tinggi, jadi seperti ini. Jadi pemasangannya sangat simple, gampang, cepat, mudah, dan plug and play buat lampu Duromoto. Berikut sampai ke saklarnya ya, juga semuanya berfungsi, ditambah bisa sama lampu jauh. Jadi ini menurut gue relay Duromoto ini recommended banget buat kalau lo mau masang sendiri. Bahkan untuk bengkel-bengkel kalau mau masang itu jadi mempercepat, mempermudah. Lo nggak usah bikin relay, kabel, bikin skun, masang skun, dan macem-macem ya. Sampai sikringnya pun udah ready semua. Jadi menghemat waktu. Mungkin akan sedikit lebih mahal, tapi menurut gue worth it banget. Jadi tunggu aja, nanti rilis diperkirakan bulan Desember. Sekian dulu review dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.